Oke, kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Saya masih sibuk dengan pekerjaan di kantor, jadi baru bisa buat video sekarang. Maklumlah ya, akhir tahun jadi kerjaan numpuk. Jangan lupa subscribe dulu ya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Sesuai dengan tujuan channel ini untuk belajar impor bersama. Jadi kita belajar dari awal ya, karena saya yakin masih banyak teman-teman yang masih awam mengenai impor. Nah, buat teman-teman yang sudah bisa atau mengerti impor, apa salahnya kita berbagi pengalaman? Bisa bergabung di grup Telegram buat sharing ya. Kali ini saya akan mereview dan mendaftar di website Alibaba. Selain Alibaba masih banyak website lain yang ada di Cina, tapi sekarang kita fokus Alibaba dulu ya. Yang sudah paham Alibaba monggo di skip aja, karena ini khusus buat pemula yang awam. Alibaba adalah salah satu marketplace terbesar di Cina maupun internasional ya. Alibaba sama seperti website eBay. Barang-barang yang ada di Alibaba memiliki harga yang sangat murah, tapi untuk pembelian di Alibaba biasanya menggunakan kuantiti atau grosiran ya. Ada minimum order, tapi ada juga yang bisa beli satuan. Alibaba ini cakupannya sangat luas, jangkauannya berbagai negara. Bahkan dari berbagai negara juga bisa berjualan di Alibaba. Kalau ada yang bertanya, apakah di Alibaba itu distributor semua atau pabrikan semua? Jawabannya tidak. Di Alibaba juga banyak reseller ya. Makanya kalau kalian mencari barang di Alibaba, jangan terburu-buru. Kalian bisa cari lagi perbandingannya dengan seller yang lain. Biasanya kalau distributor itu mainnya kuantiti atau ada minimum order ya. Oke, langsung saja kita membuat akun di Alibaba. Pertama-tama kita masuk dulu di website alibaba.com. Nah, di sini saya menggunakan laptop ya. Sebenarnya bisa menggunakan HP. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store. Tapi menurut saya aplikasi Alibaba di HP itu kurang lengkap ya, dan sering terjadi error seperti mengalami kesalahan terus. Saya lebih suka menggunakan PC atau laptop karena kita bisa menemukan barang yang termurah dan fiturnya juga sangat lengkap. Kalau kalian ingin masuk ke website Alibaba melalui HP juga bisa ya, menggunakan Google Chrome. Tapi dirubah dulu menjadi situs desktop ya, agar tampilannya sama seperti di PC atau di laptop. Nah, jika sudah masuk ke websitenya seperti ini, lalu pilih Join Free yang ada di atas ini. Dan di sini pilih lagi Join Free. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Tulisan Cina ya. Kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Kalau kita mau bahasa Inggris, di samping ini kita bisa pilih English. Ada Cina sederhana dan Cina tradisional ya. Kita pilih English saja. Di sini kita pilih Indonesia untuk negara ya. Dan pada kolom kedua di bawah ini kita pilih buyer ya, atau pembeli. Lalu kita masukkan email kita yang aktif. Selanjutnya buat password. Ingat, password perpaduan antara huruf dan angka ya. Jika sudah, kita compare lagi password yang sudah kita buat tadi di sini. Di sini juga kita buat nama perusahaan. Contoh saya buat saja PT Ranir ya. Kalian terserah mau dibuat apa. Dan kita masukkan nama lengkap. Terdiri dari nama depan dan nama belakang ya, contoh seperti ini. Untuk telepon di sini sudah ada kode 62. Lalu pada kolom kedua kita masukkan lagi kode 62. Dan kolom ketiga kita masukkan nomor HP kita ya, diawali dari angka 8 seperti ini. Jika sudah, geser tanda panah ini ke kanan ya, yang ada di bawah ini, sampai berubah menjadi warna hijau. Dan akan muncul kode verifikasi seperti ini ya. Lalu masukkan kode tersebut ya. Jika sudah, klik submit. Selanjutnya contang kotak kecil yang ini ya, dan klik agree and register.
maka kita akan dikirim kode verifikasi melalui email. Lalu kodenya kita masukkan di sini ya. Jika sudah, klik submit. Nah, pendaftaran kita sudah berhasil, tapi di sini bahasanya masih bahasa Inggris ya. Kita akan rubah ke bahasa Indonesia. Caranya geser ke bawah, lalu pilih Indonesia. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk mencari barang yang kalian inginkan, di sini ada kategori ya di sebelah kiri. Pilih saja, terserah kalian mau cari barang apa di sini. Contoh di sini saya mencari peralatan rumah tangga. Nah, di sini ada blender ya. Karena di sini tampilan harganya masih dolar, kita akan rubah dulu menjadi rupiah. Caranya pilih Alibaba saya yang ada di atas ini. Nah, di sini ada layanan, bantuan dan USD ya. Kita pilih USD. Lalu kita cari negara Indonesia. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke produk tadi ya. Lalu kita refresh. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi rupiah seperti ini. Coba kita akan kembalikan ke beranda lagi ya. Kita akan mencari baju anak. Kita cari untuk kategori pakaian. Di sini banyak ya baju anak-anak, tinggal kita cari saja. Contoh saya pilih yang ini ya. Di sini harganya kisaran antara 24.000 sampai dengan 29.000. Dan di sini juga tertera pilihan dari umur 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Dan di sini ada minimum order, yaitu minimum 50 pieces. Di sini perlu saya jelaskan, jika kita langsung order di sini, maka seller akan mengirimkan barangnya via udara ya. Dan biaya ongkirnya juga sangat mahal. Contoh di sini kita beli baju di sini sebanyak 51 pieces ya. Karena di sini ada minimum order ya, minimal pembelian 50 pieces. Nah, di sini kan ada pengiriman ke US atau Amerika. Coba kita pilih pengiriman ke Indonesia. Nah, kita bisa lihat biaya pengirimannya mahal sekali ya, tapi barangnya cepat sampai. Maksimal 7 hari sudah sampai, tapi ya mahal ya. Misalkan ada yang bertanya, apakah ada pengiriman yang lebih murah? Jawabannya pasti ada dong. Kita akan menggunakan jasa forwarder, pengiriman via laut, dan akan lebih murah. Gimana caranya bang? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Sekarang kita akan melihat cara pembayarannya di sini. Di sini pembayaran bisa dilakukan menggunakan Visa, Western, Union dan lainnya ya. Masih banyak yang metode pembayaran disediakan. Tapi kalau impor dari Cina rata-rata menggunakan PayPal dan Alipay ya. Tapi untuk PayPal dan Alipay tidak tersedia ya di sini ya. Nah, bagaimana cara kita membelinya? Nah, caranya nanti tunggu video berikutnya karena ini sangat panjang ya penjelasannya. Kita fokus dengan Alibaba, dengan pendaftaran, dengan reviewnya dulu. Di sini saya akan jelaskan dulu dasar-dasarnya.
Sebelum impor, yang paling penting kita harus melihat perusahaan milik seller kita ya. Apakah sellernya bagus atau tidak? Contoh seperti ini. Di bawah ini ya tempat melihatnya, seller ini sudah memulai penjualan di Alibaba selama 2 tahun dan memiliki ranking yang cukup bagus. Di sini juga ada sudah memiliki 2 diamond ya. Dan tingkat respon 96,4%. Transaksinya juga sudah banyak. Nah, menurut saya ini seller cukup bagus ya. Kita mereviewnya sama saja seperti kita mereview marketplace yang ada di Indonesia ya. Ada rank-ranknya ya. Sebelum impor, analisa seller sangat penting. Disarankan mencari seller yang sudah memulai dari 2 tahun ke atas. Di sini kita juga akan melihat perusahaannya lebih detail. Jadi kita lihat profil perusahaannya dulu ya. Nah, di sini mereka menjual khusus pakaian anak-anak. Dan pendapatan tahunan itu 2,5 sampai 85 USD million. Berapa itu duitnya, itu dolar itu. Mereka berada di wilayah Henan, Cina ya, dengan karyawan 50 sampai 100 orang. Untuk perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018. Nah, hal yang penting berikutnya adalah komunikasi dengan seller. Kita wajib menjaga komunikasi dengan seller. Contoh di sini kita klik saja hubungi supplier ya. Di sini kita bisa bertanya apa saja menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Alibaba rata-rata sellernya bisa bahasa Inggris. Berbeda dengan Taobao, Tmall dan 1688, masih banyak seller yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa bertanya bagaimana kualitas barang, kita juga bisa nego harga dan sebagainya. Bahkan kalau kalian jadi membeli barang sama mereka, kalian bisa minta tolong scan barcode WeChat ya sama mereka, kan lumayan. Contoh aja saya chat seller ya di sini. Saya chat ini saja, iseng-iseng. Halo brother, how are you? Ini hanya contoh saja ya, tapi kalau kalian chat harus pertanyaan yang serius. Lalu kita kirim. Nah, chat kita sudah terkirim ya. Sekarang kita coba kembalikan lagi. Nah, di sini di bawah ini bisa dilihat sudah muncul lambang chatting, di bawah ini ada pemberitahuan. Nah, kita bisa langsung chatting di kolom ini. Contoh, saya akan mengirim pertanyaan lagi. Kali ini saya akan translate ya. Nah, Google Translate inilah yang menjadi senjata utama bagi importir pemula. Kita copy dan kita paste ya di sini. Cukup mudah, bukan? Oh ya, karena kita baru membuat akun, jadi kita harus verifikasi lagi di email ya. Buka saja email dan kalian klik saja link verifikasi yang ada di email. Nanti linknya dikirim oleh Alibaba ya melalui email, agar kita bisa komunikasi dengan lancar di Alibaba. Oke, cukup itu saja dulu ya. Kita akan lanjut di lain waktu. Saya buat video step by step supaya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.